Hai kalian, para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga selalu semangat dalam menghadapi kehidupan dan selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah support segitunya. Sudah sangat support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bonus di hari Rabu seperti yang dijanjikan. Ini adalah bacaan cinta dan ini bonus reading untuk Virgo. Untuk yang tidak berkenan, tidak apa-apa, skip aja. Karena bisa aja resonate, bisa tidak ya, tentu saja. Dan saya tidak bisa menjawab personal things ya, apapun yang kalian tanyakan secara personal di kolom komentar, karena ini adalah general reading. Kalau memang tidak resonate ya anggap saja sebagai sebuah hiburan untuk kalian, sebuah konten yang memang saya bikin dan saya sudah janjikan kepada Virgo yang selalu nonton dan support untuk saya kasih bonus reading 3 kali seminggu. Yang ini adalah tentang cinta, bisa untuk yang nanti kita lihat ya, bisa untuk yang sudah berpasangan maupun yang masih single. Mungkin gak panjang-panjang ya, karena ya nggak tahu ya, tergantung sih. Ini saya buka dulu oracle cardnya. Ini Whisper of Love ya. Satu. Oke, kalau yang ini saya pilih. Tidak ambil yang jatuh ya, karena ini oracle card. 2, 3 boleh 3. 3 boleh 3. Siapa yang nggak bolehin? Siapa yang mau protes? Oke. Kartu pertama, embrace your emotion, allow your feeling to surface and be acceptance. Virgo, ada yang sedang dalam masa emosional mengenai cinta. Hopefully emosionalnya baik-baik saja, dalam arti ya manusia selalu punya emosi ya. Punya rasa. Kalau punya emosi berarti masih ada rasa. Kalau udah flat berarti rasanya udah hilang. So, kalau masih ada emotional things di dalam kehidupan percintaan kalian Virgo, menurut saya itu masih bagus gitu. Kalian suka nggak lihat tulisan-tulisan tentang Virgo di Instagram itu bilang kalau Virgo masih ngoceh berarti Virgo masih peduli. Tapi kalau dia udah diem, dia akan pergi dan nggak pernah kembali. That's Virgo. Okay, so kalian para Virgo semua yang masih berada di dalam masa emosional mengenai percintaan, ya udah, nggak apa-apa, asal tetap masih berpikir positif, nggak berpikir tentang negatif atau memutuskan hal-hal yang nantinya kalian sesali. So tidak apa-apa dalam posisi ini, tidak apa-apa kalian ya secara emosional masih seperti sedang berada di situasi yang mungkin kurang nyaman atau kurang enak. Tapi dibilang embrace your emotions. Jadi ya nggak apa-apa. Dibilang allow your feeling to surface and be accepted. Jadi ya terima aja feeling yang kayak gitu ya, perasaan emosional yang kayak gitu Virgo, nggak apa-apa. Masih bagus, udahlah ya. Masih bagus, saya udah ngomong panjang lebar, intinya itu masih bagus karena kalian masih care. Kalau masih ada emotional berarti masih care. Oke? Ada receive with love and appreciation. Terima dengan cinta dan penuh penghargaan. Apa yang diterima? Gambarnya sih bagus. Ini kenapa ada kembang kol di sini ya? Ada yang mau masak ke kol hari ini? Nggak ngerti ini. Saya nggak pernah lihat ini sebelumnya. Gracious acceptance is a way to show love. Pada saat kalian bisa menerima apapun, keadaan apapun, susah, senang, kecewa, sedih, bahagia, apapun itu bisa diterima. Karena kan tadi udah dibilang secara emosional ya. So Virgo yang mungkin pada saat ini emotionally
berada di situasi yang mungkin kurang nyaman di percintaannya, terima aja itu dan tetap mengapresiasi hal-hal seperti itu ya. Dan kalau kita bisa menerima hal itu berarti kita bisa menunjukkan cinta, ya kan? Ini mirip-mirip sih sama kartu yang sebelumnya, cuma ini lebih ditekanin ke cintanya bukan emosinya. So, kalau Virgo masih punya emosi, Virgo masih care. Itu aja ya. Itu aja clue-nya, ya kan Virgo? Baik, satu lagi. Ask for help. Ini ada apa dengan percintaan Virgo ya? Minta tolong katanya. Ini minta tolong siapa? Kalau saya minta tolong Tuhan aja ya, didoain aja. Oke. What do you really need? Apa yang benar-benar, yang sebenarnya memang kamu atau Virgo butuhkan? Be willing to accept support. Oh, oke. Oh, oke, good. Berarti ini memang ada support ya. Emang sih di sini gambarnya udah kayak apa ini? Penguasa laut siapa sih? Neptunus ya. Neptunus ya. Ya karena gambarnya di dalam di laut ini. Tapi bukan itu sih. Ini cuma gambar aja. Cuma kalau saya melihatnya adalah ask for help atau minta tolong pada the highest one, kepada yang tertinggi. Saya tidak, kalau saya kan kita sama-sama Virgo, so jadi bolehlah saya bilangnya saya ya kan menurut pengalaman gitu lah ya. Mungkin saya sudah lebih tua dari kalian, so mostly yang nonton ini memang lebih muda dari saya. Oke, so menurut pengalaman saya, minta tolong sama manusia tidak pernah menyelesaikan masalah, bahkan lebih banyak menambah masalah baru gitu. Yang ini kalau yang berhubungan dengan emosional ya, tapi kalau minta bantuan misalnya keuangan atau minta bantuan pertolongan pekerjaan atau apapun ya nggak apa-apa sih, asal kita tahu ke mana kita minta tolong, ke orang yang seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya perasaan atau emosional itu nggak bisa minta tolong ke manusia karena kan tiap orang punya emosi yang berbeda gitu. Pada saat kita meminta tolong kepada orang yang salah, ternyata salah, kasih masukannya salah, kita malah tambah emosi, malah akhirnya kita memutuskan satu hal yang mungkin tidak baik dan akan kita sesali di kemudian hari hanya karena saran seseorang. So berhubungan dengan minta tolong, kalau karena tadi kartu-kartu yang dua kartu itu ngomongnya tentang emosi, so kalau yang menyangkut emotional dan minta tolongnya ke the highest position. So siapa the highest position? You know lah ya. Yang punya dunia tentu saja, yang punya kalian, yang punya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, beliaulah yang punya. So minta tolongnya ke beliau aja. Oke, kemudian apalagi pesannya? Kali ini kalau dibanyakin pesan gimana? Ya, soalnya dibilangnya saya ngeramal mulu. Enggak lah ya, saya nggak ngeramal. Saya ngasih pesan aja boleh ya? Boleh lah ya, namanya juga bonus. Nggak boleh protes. Oke, ini dari Love Oracle Card. Kayaknya saya butuh card yang tentang cinta-cintaan lagi ya. Ini cuma dua soalnya. Oke. The Runner, si pelari. Tentang apa nih? Runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Ini nih yang bikin emosional ya. Karena kalian tidak mau terlalu tergantung dengan seseorang gitu kan. Ini bacaan cinta berarti seseorang dong ya. Kalian tidak ingin tergantung dengan seseorang karena takut kalau sudah terlalu cinta, kalau sudah bucin, terus tiba-tiba ditinggalin gitu ya. Listening to ego, jadi egonya yang lebih didengerin, kemudian takut dengan kedekatan atau ya takut kalau sudah dekat, sudah bucin, tiba-tiba ditinggalin gitu ya. Padahal Virgo bucin kan. Jangan protes. Oke, Virgo pastinya kalau udah cinta, cinta beneran, cinta banget. Tapi sebaliknya kalau udah enggak, ya enggak. Tidak akan menoleh ke belakang. Gitu. Mantan is mantan. Nggak ada lagi
artinya di dalam kehidupan, walaupun cuma setitik aja udah nggak ada. Kalau udah enggak gitu. So kalau memang ini yang terjadi secara emosional di kehidupan percintaannya si Virgo, ya nggak usah lari juga sih. Jadi the runner gini ya, lari dari kenyataan juga, nggak usah kayak gitu ya. Ada yang kemarin Virgo kalau nggak salah bilang, bukan lari dari kenyataan Mbak Lucy, kenyataan yang lari dari Virgo. Apa coba? Oke. Tapi intinya ya memang nggak usah lari lah dari kenyataan. Ya udah, kalau memang cinta bilang cinta. Terus kalau sakit hati gimana Mbak Lucy? Gimana ya? Ya udahlah, sakit hati. Berapa kali Virgo sakit hati? Oke. Tergantung usia kalian sih. Sudah berapa lama kalian jatuh bangun di dalam kehidupan percintaan? Ya sudahlah, intinya nggak usah takut. Jatuh ya bangun lagi, sakit hati ya udah ntar juga healing sendiri gitu. Bagusnya Virgo gitu, dia emang kalau udah terpuruk banget, tapi habis itu bangkit lagi, kibas rambut, angkat dagu, jalan gitu ya. Kalau perempuan kibas rambut, kalau laki enggak sih. Divine Feminine Virgo dan Divine Masculine Virgo itu berbeda, nggak sama. Jadi perasaannya lebih kuat di yang cowok. Jadi kalau misalnya perempuannya sensitif, cowok tuh double sensitif. Perempuannya mean, yang cowok lebih mean lagi. Tahu kan mean agak, ya kalau orang bilang jahat. Ya kalau kalian banyak membaca tentang Virgo, pasti ada yang tahu bahwa Virgo dibilang jahat ya. Sebenarnya bukan jahat sih, kalau saya bilang tegas. Kalau enggak gitu. Jadi kelihatannya jahat amat, nggak punya perasaan gitu. Padahal itu karena sudah tertumpuk sakit hatinya, jadinya ya begitu gitu. Coba nggak ada yang nyakitin, oh baik banget dia, ya kan? Ya nggak Virgo? Oke, boleh iya, boleh enggak, boleh di kolom komentar, komentarin apa aja. Oh by the way, kemarin ada Virgo yang mempertanyakan cara saya membaca tarot ya, for your information aja. Saya udah ngulang berapa kali. Saya membaca tarot secara intuitif, bukan belajar kartu per kartu. Saya tidak pernah belajar kartu per kartu. Secara intuitif. Kenapa bisa begitu saya juga nggak tahu. Sudah dimulai dari 2008 sampai pernah saya tinggalin dan saya mulai lagi karena itu masih melekat di saya intuisinya lewat tarot. Dan saya tidak pure meramalkan, tapi saya ingin saja menyampaikan pesan apa yang tersirat di kartu yang terbuka, itu aja. Oke. So kalau kalian mau protes dengan cara saya membaca tarot, nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau protesnya terlalu negatif, tinggal saya hapus gitu aja. Kalau nggak mau lihat channel saya hide kalian, saya sembunyikan kalian dari channel saya. Segampang itu, nggak ngabisin kuota, iya kan? Oke. Virgo, yang selanjutnya adalah keys on a ring. Kunci di satu ring ya. Biasanya kalau kunci itu ada satu bunch gitu kan, bukan satu aja tapi beberapa kunci. Ini tentang apa? Coba kita lihat. Many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Wow. Ini kayaknya buat yang single Virgo, yang secara emosional sedang terlibat dengan seseorang dan berpikir bahwa itu hanya sementara aja perasaannya, atau cuma kalau di sini kan dibilang one night stand, tapi nggak harus seperti itu sih. Kayak ini perasaannya crush atau benar-benar jatuh cinta, itu yang masih dipertanyakan oleh single Virgo. Yang udah punya pasangan gimana? Ya bisa aja itu terjadi seperti itu, tapi please kalau udah punya pasangan berkomitmen ya dengan komitmennya gitu loh. Pertahankan komitmennya gitu. Jangan mencela-mencela ke sana kemari. Oke, so saya lebih cenderung bilang ke yang single ya. Yang ngerasa kok ada keterikatan dengan orang tersebut padahal belum sepenuhnya yakin. Nah itu dia, makanya tadi kartunya The Runner kan.
lari dari perasaannya, lari dari kenyataan bahwa memang si single Virgo lagi jatuh cinta, tapi mempertanyakan ini memang sesuatu yang harus diseriusin atau enggak. Overthinking, ya itu memang begitu Virgo. Udah jangan protes, kita sama-sama overthinking ya. Overanalyzing, overthinking, perfeksionis katanya. Tapi jangan khawatir, makin nambah umur perfeksionisnya makin bisa dikendalikan kok. Jadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan si Virgo masih tetap bisa dilaksanakan atau dilalui dengan happy karena kompromi dengan keadaan, kompromi dengan ketidaksempurnaan. Oke, so Virgo single, saya balikin lagi. Kalian yang ngerasa jangan-jangan nanti jadi bucin, terus nanti jadi ditinggalin atau nggak pasti dengan semua ini, minta tolongnya ke siapa? Balik lagi ke kartu yang sebelumnya, minta tolongnya ke highest position. So ya didoakan saja dan ditanyakan apakah memang ini percintaan yang untuk kalian. Mau bucin nggak bucin, it doesn't matter, bukan itu masalahnya. Kalaupun kalian takut sakit hati di kemudian hari, nah pertanyaannya adalah pilihannya hanya dua. Satu, kalian lakuin atau sakit tapi mungkin akhirnya sakit hati, tapi kan kemungkinan lain bisa aja bahagia, ya kan? Yang kedua, kalian tidak melakukan apa-apa, tidak ngejalanin, kalian cuekin, tapi ujung-ujungnya kalian bisa aja nyesel. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, dilakuin atau tidak dilakuin, itu sama-sama ada resikonya. Sekarang mau ambil yang mana, saya serahin balik ke Virgo. Kalau saya risk taker orangnya, saya lakuin walaupun saya tahu jalannya berat, walaupun saya tahu apa yang akan terjadi, saya tetap jalanin kalau memang saya melakukannya dengan cinta. Ini kan kita lagi ngomongin tentang percintaan ya. Kalau memang ada cinta di situ, resikonya apa tetap dilakuin. Itu kalau saya tahu ntar ujung-ujungnya begini, ujung-ujungnya begitu, di perjalanannya bagaimana, saya tahu, tapi tetap saya laksanain atas dasar cinta. Karena kalau menurut tarot, yang real itu cinta sih. Apapun bisa dipalsukan, tapi cinta tuh kalau udah dari hati, di mulut bisa palsu, tapi di sini kelihatan cinta nggak cintanya gitu. Di hati kelihatan, dan orang-orang yang sensitif pasti bisa merasakannya gitu. Oke, kita buka aja tarotnya ya, my dear. Apa yang menjadi pesan untuk Virgo? Oke, ada satu yang jatuh, ada Four of Pentacles yang jatuh. Oke, yang ini dulu ya. Nah kan, Hermitnya datang, kartunya kita nih, kartunya Virgo, the Hermit. Ada Four apa sih? Oke. Sorry ya, ada WhatsApp masuk jadi terdistract. Oke, ada Four of Pentacles yang terbalik. Ini bicara tentang hal-hal atau orang atau hubungan yang memang tidak lagi untuk kalian, tidak akan bisa kalian pegang. Jadi segala sesuatu yang kalian pikir itu untuk kalian ternyata terhilang dari kalian, dan itu bukan untuk kalian. So, yang seperti saya tadi bilang ya, melanjutkan yang sebelumnya, makanya saya orangnya risk taker gitu, mengambil resiko, karena saya tahu kalau memang ini untuk saya, bagaimanapun saya tidak bisa menghindar. Kalau ini bukan buat saya, bagaimanapun nanti akan selesai. Sakit iya, tapi saya menjalankan prosesnya dengan ya udah, cinta ya cinta, itu aja gitu. Kalau kalian mau ikut seperti itu boleh, enggak juga nggak apa-apa, itu pilihan hidup. Tapi yang jelas kalau memang hal itu adalah hal yang kalian pegang erat-erat tapi akhirnya terhilang juga, dan memang itu buat kalian, bukan buat kalian gitu.
Karena apa yang buat kalian nggak perlu dipegang segitunya. Pasti ada jalan, pasti ada, semesta pasti akan mendukung, semesta pasti akan ngasih tahu kalian sebaiknya bagaimana, atau apa yang harus kalian lakukan. Dan perasaan nggak pernah bohong gitu. Perasaan selalu menunjukkan muka aslinya gitu. Walaupun kalian mungkin bisa pasang muka yang kayak gimana di dunia, tapi di orang banyak gitu, tapi perasaan nggak akan bisa bohong. Yang di dalam diri kalian, your inner side, nggak mungkin bisa bohong gitu ya. Oke, ada Ten of Swords ya. Segala sesuatu di masa lalu kalian yang menahan langkah kalian di masa lalu, yang nggak jauh-jauh sih, yang kemarin-kemarin lah ya, yang kemarin-kemarin menahan langkah kalian dalam percintaan itu tidak apa ya, tidak lagi menahan kalian sih. No, sorry sebentar ya my dear. Kayaknya pesannya salah tuh, saya diingetin, sorry ya. Oke, gini, Ten of Swords adalah yang kemarin-kemarin nahan langkah kalian, itulah yang sekarang terjadi gitu. Jadi di hubungan yang ini, kalau yang udah punya hubungan, atau di single yang sedang ingin memulai, yang baru ketemu, yang baru memulai dan ngerasa ragu-ragu, itu yang menahan kalian adalah yang kemarin-kemarin sudah kalian hadapi. Saya nggak mau bilang kalau itu adalah trauma atau apa, saya nggak terlalu berpikir tentang itu, karena trauma atau tidak itu tergantung orangnya sih. Masa iya kalian mau trap di masa yang kayak gini terus dan tidak bisa maju karena sakit hati, karena masalah masa lalu atau apapun yang terjadi di masa lalu dan menghambat langkah kalian? Masa iya sih kalian mau Ten of Swords kayak gini terus ya? Kayak dipatok di situ dan nggak bisa maju gitu. Padahal kan ada hal-hal yang mungkin yang mungkin bagus dan tidak kalian ketahui di depan sana. Terus ada yang bilang, ya tapi kan bisa aja tidak, yang akan terjadi itu tidak bagus juga atau menyakitkan juga. Iya, kan kemungkinan resiko itu ada, tapi kan pilihannya adalah mau terus begini ya, mau terus, lihat aja tuh, pedangnya 10 nusuk semua, udah nggak bisa kemana-mana loh. Mau entrapment begini terus, terjebak di hal yang seperti ini terus, dan kalian nggak maju dengan kehidupan kalian, atau kalian menyampingkan semua itu dan ambil resikonya apapun yang terjadi. Saya balikin lagi ke kalian, kalau kalian ngerasa ini patut untuk dipertahankan, why not? Ya udah, lanjut aja. Tapi kalau ini toksik, orangnya juga toksik, dan kalian gak nyaman di situ, mau pergi ya terserah juga gitu. Ada the judgment, karena pada akhirnya hal-hal yang baik itu akan kembali kepada kalian selama kalian juga memberikan hal-hal yang baik kepada semesta. What goes around comes around. Apa yang dilepas itu yang akan kembali. So lepas yang bagus-bagus, yang kembali juga yang bagus-bagus. Lepas yang jelek ya kalian tahu lah resikonya seperti apa. Lanjut dengan Two of Wands yang terbalik sih. Kalau kalian masih mempertanyakan masa depan kalian, please don't. Masa depan itu ada tuh yang kemarin Virgo nanyain, Mbak, prediksi tahun depan dong, buat apa? Saya nggak mau prediksi tahun depan saya buka atau saya bikin bacaannya, nggak usah. Saya bacaannya per bulan aja ya. Itu juga bukan prediksi, saya bilang itu pesan gitu ya. Jadi pesan di bulan Januari, pesan di bulan Februari, dan seterusnya seperti itu. Walaupun untuk yang personal reading ada juga yang dapat, tergantung pertanyaannya kan kalau personal reading ya. Tapi untuk yang di video di YouTube saya tidak akan bikin yang seperti itu. Jadi untuk kalian yang mempertanyakan masa depannya, seharusnya yang kalian lakukan adalah ambil tindakan, ambil decision, ambil resiko ya, ambil keputusan yang menyangkut masa depan kalian gitu.
bukan nanyain tarot apa masa depan kalian gimana, masa depan kalian gimana tahun depan. Ya kalau kayak gitu Google aja, banyak tuh prediksi-prediksi kayak gitu. Tapi saya juga nggak kepengen tahu sih, saya pengen jalanin aja gitu. Mau nanti tahun depan lebih sulit atau gimana pun, ya kalau dipikir tahun lalu sulit, tahun sebelumnya sulit juga. Ya tiap tahun ada kesulitan dan kebahagiaannya sendiri. Jadi ya nggak perlu kayak gitulah gitu. Buat apa pengen tahu masa depan? Emang bisa dirubah masa depan? Kalau udah tahu nggak akan bisa dirubah juga gitu. Jadi ya jalanin aja lah, live your life to the fullest. Kalau itu moto saya ya, live the life to the fullest tuh maksudnya do the best every day, melakukan hal-hal terbaik setiap hari, dan mengeluarkan yang baik-baik kepada semesta setiap hari, dan selalu berpikir positif gitu. Kalau memang ya kalau dari kartu pertama bilang emosional, ya nggak apa-apa, itu bagian dari kehidupan. Kalau nggak ada emosional malah masa ya flat, memang kita robot ya, masa perasaannya datar gitu, memang kita robot, enggak lah ya. Oke, so the hermit dalam posisi yang positif means sebenarnya kalian masih punya harapan, masih punya hal-hal baik di dalam kehidupan percintaan kalian Virgo. Kalian berada di track yang benar karena memang The Hermit adalah kalian. The Hermit ini kan pertapa yang bawa lentera, jadi mencari kebenaran, mencari terang, dan ya ada di situ. Jadi kalau perjalanannya memang ada emosi-emosi yang nyangkut di situ, ya udah nggak masalah gitu. Kalian tetap berada di track yang benar karena kalian punya lentera, punya lampu, punya penerangan. Kalau jalannya gelap-gelapan bisa nyandung, bisa kejeblos lobang dan lain sebagainya. Tapi kan kalian punya lentera, punya guidance. Kalau buat saya guidance-nya ya Sang Pencipta gitu. Caranya ya dekatkan diri dan punya hubungan yang dekat, itu aja. Personal relationship, personal ya. Nggak ada yang bisa turut campur apapun agama dan kepercayaan kalian. Silahkan lakukan aja secara personal gitu. Kalau ada yang turut campur dan bilang ini itu, nggak usah didengerin. Manusia sama-sama, ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, ada abu-abu, merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Itu manusia gitu kan. So hubungan kepada Sang Pencipta itu benar-benar personal aja. Oke, my dear, saya bukain ini aja ya, oracle card aja ya. Kok nggak banyak Mbak Lucy? Ya udahlah ya, kadang-kadang juga banyak kartu juga saya bacanya sama kok, waktunya sama gitu, saya nggak nambahin, nggak ngurangin. Oke. So dari angels aja ya, kartu-kartu dari angels. Saya suka kartu angels, lagi cari lagi nih, tapi mungkin tahun depan aja saya beli kartu-kartu baru ya. Apa yang perlu di healing dari hidup kalian? Ini ada satu, yang lainnya dari pesan dari angels. Yang perlu di healing dari kalian para Virgo, pay attention to sign. Kalian harus memperhatikan tanda-tanda. Oke, saya yakin intuisinya Virgo rata-rata kuat. So pertanda-pertanda itu yang mesti kalian yakini ya, itu benar atau enggak, baik atau buruk. Yang jelas jangan memutuskan segala sesuatu secara gegabah, nanti kalian nyesel, itu aja. Kemudian dari Angel's Prayer, study and learning. Virgo juga nih ya, study and learning, jadi segala sesuatunya tuh dipelajari lagi, kemudian dianalisa lagi. Nggak usah disuruh ya, kalau yang kayak gitu sih, si Virgo memang begitu, analisa melulu ya nggak sih. Compassion, Archangel Zadkiel, soften your heart with respect to this situation and all the people involved, including yourself. So, dalam masa yang emosional seperti ini, my dear Virgo, lembutkan hati kalian kepada diri kalian sendiri, kepada situasi ini dan orang-orang yang ada di dalam situ ya. Kalian, orang tersebut, atau siapapun itu, karena ini kan percintaan ya bacaannya. So
soften your heart aja. Terus jangan berkeras hati gitu lah ya. Kemudian dari ada Opal bilang, your children on earth and in heaven are happy and well cared by God and the angels. Oke, untuk Virgo yang involved dengan anak-anak, sudah punya anak, atau orang yang dealing dengan kalian sudah punya anak, mungkin ini message-nya untuk kalian. Dan kalau secara emosional itu menyangkut ke percintaan kalian, please do research, analisa juga, dan masuk ke dalam permasalahannya secara deep dengan cara melembutkan hati kalian seperti yang tadi dipesankan oleh angels untuk kalian di bacaan yang ini. Baiklah Virgo, terima kasih sudah selalu support, dan saya tetap akan kasih bonus sampai kapan nggak tahu. Semampu saya aja ya. Bonus 3 kali seminggu. Ada yang protes loh kemarin yang personal reading sama saya, dia bukan Virgo, dia Capricorn. Dia bilang, masa sih Virgo doang yang dikasih, Capricorn kapan? Oke, mungkin yang lain juga nanti saya kasih, tapi saya nggak tahu kapan. Yang jelas kalau Virgo saya sudah janji, so tetap janjinya saya pegang. Sekian aja bacaan kali ini, bonus reading untuk your love story Virgo. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Selalulah berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan, sehat-sehat, dan semangat dalam menghadapi kehidupan. Salam light angel and love, and bye.